Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan konten trading saya, Hadi Arianto dari The Trusty Traders. Salam sehat, salam profit. Bapak Ibu, kesempatan indah ini, mari kita bahas tentang siasat di balik pajak impor. Siapa diuntungkan, siapa tersingkirkan. Bapak Ibu, bayangkan suatu pagi, dunia bisnis bergetar. Bukan karena gempa bumi, tapi karena satu keputusan penting yang akan diumumkan 3 hari lagi. Keputusan tentang tarif pajak impor terhadap beberapa negara. Kedengarannya seperti urusan para ekonom dan politisi saja? Oh tidak, ini akan menyentuh langsung isi dompet kita, harga barang di pasar, dan nasib banyak pelaku usaha kecil sampai kolong berat besar. Bapak Ibu, mari kita mundur sejenak. Apa sih sebenarnya tarif pajak impor itu? Singkatnya, itu adalah biaya tambahan yang dikenakan pemerintah atas barang-barang masuk dari luar negeri. Tujuannya bisa bermacam-macam, melindungi industri lokal, menekan defisit neraca perdagangan, atau ya, kadang sebagai senjata perang dagang. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu, siapa yang benar-benar menang jika tarif ini naik, dan siapa pula yang akan jatuh terseok? Kita ambil contoh sederhana Bapak Ibu. Ada pengusaha kecil di Bandung yang selama ini menjual komponen elektronik rakitan impor dari Tiongkok. Usahanya tumbuh pelan-pelan, marginnya tipis, tapi cukup untuk hidup. Jika tarif pajak impor dinaikkan, harga bahan bakunya bisa melonjak tajam. Sementara kompetitornya yang sudah punya pabrik sendiri di dalam negeri bisa langsung teriak, "Yes, saingan saya kepotong di tengah jalan." Bapak Ibu, di sisi lain, pemerintah beralasan ini langkah strategis melindungi industri dalam negeri, membuka lapangan kerja, mengurangi ketergantungan pada barang-barang asing. Tapi benarkah seindah itu? Sementara di pasar global, negara-negara yang dikenai tarif bisa membalas dendam. Produk dari negara kita juga bisa kena balasan, seperti ekspor tekstil bisa dibatasi, komoditas pangan dikenain kuota, atau produk kopi kita dipaksa bayar tarif tinggi masuk ke luar negeri. Di balik panggung Bapak Ibu, para diplomat, pengusaha, dan lobis sibuk memainkan catur ekonomi global. Mungkin Bapak Ibu tidak lihat, tapi setiap keputusan tarif adalah langkah dalam permainan geopolitik yang rumit. Siapa yang lebih kuat tawarnya, dialah yang bisa menyelamatkan industri dalam negeri. Sekarang kita bayangkan, 3 hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan tarif baru. Bisa jadi pajak dinaikkan untuk barang elektronik, baja dari negara B, atau tekstil dari negara C. Masyarakat biasa mungkin hanya bisa bilang, harga barang kok naik lagi ya. Tapi di balik itu, ada cerita kompetisi global, ada kisah ketahanan ekonomi, ada siasat politik luar negeri. Lalu bagaimana seharusnya kita bersikap? Sebagai masyarakat, kita perlu melek, kita perlu tahu bahwa setiap kebijakan bukan hanya baris angka semata, tapi punya dampak nyata ke harga-harga di pasar, ke pengusaha kecil di kota, ke lapangan kerja, bahkan ke posisi tawar negara kita di dunia internasional. Dan kalau Bapak Ibu adalah pengusaha atau calon entrepreneur, bersiaplah. Ini era di mana kepekaan terhadap geopolitik dan kebijakan fiskal bisa menentukan masa depan bisnisnya. Jangan hanya jago jualan, harus jago pula membaca arah angin kebijakan. Jadi Bapak Ibu, saat Bapak Ibu belanja barang elektronik minggu depan dan kaget karena harganya tiba-tiba melonjak, ingatlah, itu bukan sekedar soal toko yang menaikkan harga. Bisa jadi itu hasil dari keputusan di meja bundar antara menteri, ekonom, dan diplomat. Keputusan yang ditulis dalam bahasa resmi, tapi mengguncang dunia nyata. 3 hari lagi Bapak Ibu, dunia mungkin tak akan sama bagi sebagian pelaku usaha. Dan Bapak Ibu, sebagai generasi muda, harus jadi orang yang bukan cuma menonton, tapi ngerti apa yang terjadi. Terima kasih, semoga tercerahkan.